Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas diskusi mengenai tentang implementasi penerapan nilai berakhlak khususnya loyal. Ya, untuk kegiatannya sendiri apa yang cocok Mas Wisnu? Kalau misalnya saya boleh usul, mendingan gini aja Mas Yosi. Lakukan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, karena kan kita kan kementerian berbasis pelayanan untuk, jadi nanti akan dirasakan oleh semua masyarakat. Gitu sih Mas, kalau misalnya dari saran saya. Oh, iya. Untuk kegiatannya sudah cukup bagus ya. Langsung ke tahapan kegiatan aja, Mas. Menurut Mas Reza, bagaimana sih tahapan kegiatan yang cocok? Buat tahapan kegiatannya ya Mas Iya, Yosi iya, ya. iya, Mas. Tadi itu pelaksanaan pelayanan pertanahan di front office ya. Iya. Mungkin yang pertama bisa ini Mas, persiapan pelayanan Mas. Jadi di persiapan pelayanan tuh kita bisa apa ya, memahami SOP dan regulasi pertanahan, terus ada juga kita menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan, terus yang terakhir juga memastikan kelengkapan informasi layanan. Itu yang di bagian persiapan. Kalau buat pelaksanaannya mungkin ya bisa menerima dan memeriksa berkas, juga apa ya, oh ya selain itu juga kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenangan kita. Terus yang ketiga mungkin ada bagian tentang pengendalian dan kepatuhan ya Mas, di mana itu mencakup kegiatan seperti menjalankan pelayanan tanpa berpihak ke kepentingan pribadi. Terus juga kita juga nggak menyalahgunakan wewenang, sama kita juga harus netral dalam melakukan itu. Terus setelah pengendalian, mungkin bisa ditutup dengan evaluasi ya Mas ya, di Iya. mana di evaluasi ini bisa Iya, Kak. Istirahat mendokumentasikan dulu, Kak. di mana proses Sini pelayanannya nggak sama kamu? memastikan Makan kalau bareng pelayanan Kak kita kalau yang pelayanan itu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Seperti itu Mas Yosi kalau dari saya Mas. Berarti tahapannya ada 4 ya. Oke, kalau gitu. Untuk output atau hasil yang ingin dicapai ini untuk Mbak Dinda bagaimana Mbak untuk outputnya? Iya, terima kasih Mas Yosi. Menurut saya untuk output hasil dari kegiatan kita tadi yang untuk sesuai SOP itu untuk hasilnya pasti menghasilkan pelayanan pertanahan yang telah terlaksana sesuai SOP dan regulasi. Kemudian pastinya akan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya akan tercapainya atau terjaganya integritas dan akuntabilitas sebagai seorang ASN. Kemudian yang terakhir pastinya akan tercapai meningkatnya kepercayaan publik terhadap kantor pertanahan. Gitu Mas Oh, Yosi. oke, oke. Kalau untuk keterkaitan dengan substansi sendiri dengan nilai loyal ini, menurut Mbak Ayu bagaimana Mbak? Untuk keterkaitan substansi dengan nilai loyal itu yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Yang kedua menjaga nama baik sesama ASN dan yang ketiga menjaga rahasia jabatan dan negara. Mungkin seperti itu, Mas. Hmm, kalau untuk yang ini kontribusi terhadap visi misi organisasi, kalau Mas Wisnu bagaimana kira-kira? Oh iya Mas, kalau kita kan tadi kan milih pelaksanaan pelayanan di front office kan pastinya ada beberapa kontribusi itu terhadap visi misi kita. Yang pertama, mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang baik. Kemudian berikutnya yang kedua, memastikan pelayanan yang adil, transparan dan akuntabel. Kemudian yang terakhir, menguatkan citra BBN sebagai kementerian yang terpercaya, Mas, untuk masyarakat. Begitu. Oh, oke, oke. Di sini kan ada penguatan nilai organisasi ya. Kalau untuk dari nilai melayani sendiri, coba Mas Reza bisa jelaskan. Oh iya Mas, untuk kan nilai organisasi BPN sendiri kan kita ada tiga ya, melayani, terus profesional, sama yang terakhir ada terpercaya ya. Ya, Mungkin ya. kalau dari melayani itu dari pelayanan kita berikan ya kepada masyarakat tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, di mana dengan memastikan bahwa hanya petugas yang punya wewenang yang bisa mengakses dokumen sehingga pelayanan menjadi lebih tertib, tepat sasaran dan terhindar dari kesalahan administrasi. Terus juga untuk yang profesional ya Mas, Ya, ya. sepertinya kita dengan profesional kita juga bisa harus bekerja sesuai dengan aturan dan kewenangan. Kita nggak boleh seenaknya sendiri, dan juga ASN juga harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP kearsipan. Seperti itu Mas. Untuk yang terpercaya mungkin dari Mas Yusi ada sendiri, ada lagi kah untuk yang terpercayanya Untuk kira-kira? terpercaya. Oh, kalau terpercaya saya belum sih. Mengenai terpercaya, menurut Mbak Dinda gimana? Mbak Masih mungkin mute Mbak Dinda, maaf. Untuk Mbak Dinda gimana kalau terpercaya? Oh ya, untuk terpercaya itu sendiri ya Mas Yosi, untuk kaitannya dengan penguatan nilai organisasi. Berarti kalau terpercaya berarti kita sebagai ASN itu mungkin harus secara konsisten untuk menjaga integritas kita dan menjaga kepercayaan publik dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen suatu negara. Begitu sih Mas Yosi.
Oh, Setuju. oh iya. Begitu saja kali teman-teman. Ya, cukup sekian dari kegiatan diskusi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk itu saya akan lanjut untuk buat tabelnya dan juga akan mengisi sesuai dengan hasil diskusi tadi ya teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali. See you next time. Bye-bye. Kasih teman-teman. Ya, selamat siang. Sama